Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Mari kita berdoa bersama untuk merenungkan firman Tuhan. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur untuk hari baru yang Tuhan berikan. Biarlah Engkau pimpin kami sertai kami sepanjang hari ini. Biarlah Engkau memandu kami dengan kebenaran firman-Mu yang akan kami renungkan bersama-sama. Biarlah itu bukan saja membawa pengertian, tapi juga mendorong tingkah laku kami untuk taat dan sesuai dengan kehendak-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, tuntunlah langkah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini tema kita adalah pengakuan identitas sebagai umat Allah. Hari ini kalau bacaan Alkitab kita dari Yosua pasal 24, saya akan membacakan ayat 14 sampai ayat yang ke-18 saja. Demikian firman Tuhan. Jadi, sekarang takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Singkirkanlah ilah-ilah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Namun, jika kamu menganggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Ilah-ilah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau ilah-ilah orang Amori yang negerinya kamu diami ini? Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, sekali-kali kami tidak akan meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada ilah-ilah lain. Sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat besar ini di depan mata kita. Dialah yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan telah menghalau dari hadapan kita semua bangsa, termasuk orang Amori, penduduk negeri ini. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Semakin jauh pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa arti identitas buat diri Anda? Apa arti identitas untuk dirimu? Tidakkah identitas kita mengerti sebagai tanda pengenal yang membuat kita dikenal dan yang membuat kita bisa mengenal orang lain? Identitas adalah sebuah acuan yang menolong kita untuk lebih memahami dan menyelami kehidupan orang lain. Identitas kita adalah identitas sebagai orang percaya. Identitas orang yang telah ditebus dan diselamatkan oleh Allah. Kalau begitu, identitas apa sih yang dimiliki oleh umat Allah? Dalam bacaan Alkitab kita hari ini, Yosua pasal 24, paling tidak ada dua hal yang menunjukkan identitas kita sebagai umat Allah. Yang pertama, identitas apa yang dimiliki oleh umat Allah? Yaitu identitas sebagai umat yang dipilih dan ditebus dari perbudakan. Kalau kita membaca ayat 1 sampai ayat ke-7, maka kita menemukan apa yang telah dikerjakan oleh Allah bagi umatnya. Bagaimana Allah memilih umatnya secara khusus, bahkan Dia menebus mereka dari perbudakan. Ini adalah identitas kita. Bukan hanya identitas umat Tuhan pada masa itu, yaitu Israel, tapi ini juga adalah identitas kita. Identitas yang kita miliki sebagai umat Allah yang dipilih dan ditebus dari perbudakan dosa. Yang kedua, identitas apa yang dimiliki oleh umat Allah? Yaitu identitas sebagai umat yang dilindungi dan diberkati. Allah menjaga dan memelihara mereka. Kalau kita membaca ayat 8 sampai ayat 13, maka kita menemukan cara Allah yang indah untuk memelihara dan menjaga umatnya. Bahkan Tuhan memberkati kehidupan mereka, mencukupkan segala kebutuhan mereka. Nah, inilah identitas yang kita punya. Bahwa kita punya Allah yang memilih kita punya Allah yang menebus kita punya Allah yang melindungi kita punya Allah yang memberkati kehidupan kita. Inilah identitas yang kita punya. Inilah jati diri kita. Kita adalah umatnya Allah. Kalau begitu, maka ini membawa kita masuk dalam perenungan yang pertama. Apakah identitas sebagai umat Allah begitu berarti untuk dirimu?
Apakah engkau menghargai identitasmu sebagai umat Allah? Identitasmu, jati dirimu yang membuat engkau dikenal dan memampukan engkau mengenal orang lain. Apakah itu begitu berarti bagi dirimu? Kalau memang berarti, bagaimana engkau mengerjakan identitasmu itu? Kalau memang berarti, apakah itu cuma tertera di KTP-mu? Agama, Kristen. Kristen artinya pengikut Kristus. Identitas kita harusnya adalah identitas yang menunjukkan waktu orang mengenal kita, orang melihat kita, mereka mengakui, mereka menyaksikan bahwa kita adalah pengikut-pengikutnya Kristus. Apakah itu begitu berarti? Apakah itu begitu berharga bagi diri kita? Identitas yang demikian sebagai umat yang dipilih, umat yang ditebus, umat yang dilindungi, umat yang diberkati. Umat yang dikhususkan bagi kemuliaan Allah. Apakah identitas itu masih berarti bagi dirimu hari ini? Kalau begitu saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, bagaimana identitas sebagai umat Allah itu ditunjukkan dalam kehidupan? Yang pertama, takutlah akan Tuhan. Ayat 14a menunjukkan demikian. Takutlah akan Tuhan. Dalam kata takutlah ini terkandung kata taatilah, layanilah. Jadi, bagaimana kita menunjukkan sikap hati yang takut akan Tuhan? Waktu kita menaati Dia, waktu kita melayani Dia sebagai sebuah respon. Karena kita dipilih, kita ditebus, kita dilindungi, kita diberkati. Kita merespon kepada Tuhan. Dengan apa? Dengan hati yang takut akan Tuhan. Hati yang rindu untuk taat, hati yang rindu untuk melayani Dia, meresponi segala kebaikannya. Dan bagaimana identitas sebagai umat Allah itu ditunjukkan dalam kehidupan? Dengan beribadah dengan tulus ikhlas dan setia. Ini ayat 14b. Ada integritas dan loyalitas di situ. Kita tahu kan kalau bicara tentang integritas, itu artinya kesesuaian antara perkataan dan tindakan, secara sederhana begitu. Ya, tidak ada kontradiksi dalam kehidupan kita. Dari pemikiran, perkataan, tindakan itu sinkron semua. Dan beribadah dengan tulus ikhlas dan setia itu menunjukkan ada sebuah integritas dan ada loyalitas. Ya, ada sebuah kesetiaan yang sungguh-sungguh, yang bukan tergantung situasi dan kondisi, yang bukan kalau lagi senang, situasinya oke, lagi banyak berkat, oke lah ikut Tuhan sungguh-sungguh. Tapi kalau rasanya hidup lagi susah, lagi tidak berdaya, aduh kok Tuhan kayaknya nggak tolong, loyalitasnya hilang. Enggak. Lalu beralih kepada yang lain. Enggak, tidak seperti itu. Iya. Dan bagaimana beribadah dengan tulus ikhlas dan setia yang dimana ada integritas dan loyalitas ini bisa dimunculkan, yaitu dengan singkirkan ilah dan berhala dari hati dan pikiran, ayat 14c. Lalu menetapkan hati untuk hanya mengikut Dia saja. Inilah rahasianya. Singkirin semua. Yang di luar fokus penyembahan kita kepada Tuhan. Yang di luar fokus respon kita kepada Tuhan. Singkirin semuanya. Sebab itu adalah aral yang merintangi. Yang membuat kita sulit untuk menikmati kebersamaan dengan Tuhan secara utuh, secara intens. Nah, saudara-saudara sekalian, seringkali kita membiarkan identitas kita menjadi identitas yang tercemar oleh dunia ini. Kenapa? Karena kita tidak berani untuk menyingkirkan hal-hal yang tidak bertuhan. Hal-hal yang duniawi, yang membuat kita jauh dari relasi yang utuh dengan Tuhan. Yang hanya lebih mementingkan kesenangan dan kenikmatan dunia. Itu yang membuat identitas kita seringkali tercemari. Dan kita seringkali tidak tetap hati. Ketika ada kesempatan yang kita pikir mungkin itu kesempatan dari Tuhan, kita ambil. Padahal mungkin karena kita kurang bergumul, kita kurang berdoa, karena kita tidak mencari pimpinan Tuhan, ternyata bukan itu yang Tuhan mau. Tidak semua kesempatan adalah kesempatan dari Tuhan. Kalau begitu, ini membawa kita kepada perenungan kita yang kedua. Apakah identitas sebagai umat Allah itu engkau hidupi setiap hari? Apakah identitas sebagai umat Allah itu engkau hidupi, engkau jalani, engkau praktekkan setiap hari dengan sebuah kebanggaan, dengan sebuah penyerahan, dengan sebuah kesadaran, aku tidak mampu, aku tidak sanggup. Identitasku ini bukan identitas yang aku usahakan dengan kekuatanku sendiri. Identitasku ini sebagai orang yang telah diperbaharui, orang yang hidup baru, adalah identitas karena anugerah Tuhan.
Oleh sebab itu, aku berkomitmen, aku bertekad untuk menjalani sebuah kehidupan yang baik dan berkenan kepada Tuhan. Dengan pertolongan Roh-Nya yang kudus, dengan anugerah-Nya saja. Maka, apakah itu kita hidupi setiap hari? Apakah orang tahu engkau seorang Kristen? Kalau mereka tahu engkau seorang Kristen, apakah mereka juga menyaksikan bahwa engkau adalah pengikut Kristus yang taat dan loyal kepada Kristus? Atau mereka melihat, nggak ada bedanya nih orang Kristen, sama aja. Nipu ya nipu, bohong ya bohong, korupsi ya korupsi, cari jalan pintas ya cari jalan pintas. Nggak ada bedanya dengan orang yang bukan Kristen. Nggak ada bedanya dengan orang yang bukan pengikut Kristus. Sama, bukannya serupa Kristus, serupa dunia. Bagaimana dengan hidup kita? Apakah identitas sebagai umat Allah itu engkau hidupi setiap hari? Perfect? Mungkin enggak. Kita ini punya banyak kelemahan, punya banyak kesalahan, dan seringkali kita tergoda untuk mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Tapi kalau hari ini gagal, jadi alasan besok menyerahkah? Kalau hari ini tidak mampu, berhenti berjuangkah? Padahal kuat kuasa Allah yang bekerja di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kalau hari ini gagal, besok mulai lagi. Tapi ingat, jangan mulai dengan kekuatan sendiri. Mulailah dengan kekuatan Allah. Biarlah identitas kita itu menjadi identitas yang kita hidupi. Karena ada Kristus yang hidup di dalam hidup kita. Dan identitas itu menjadi identitas yang menggelora dan membakar kehidupan kita. Sehingga kesaksian kita menjadi kesaksian yang memuliakan Allah. Hari ini, apakah identitasmu menunjukkan engkau seorang Kristen yang sejati? Dan apakah identitasmu menyaksikan kemuliaan Tuhan bagi orang-orang yang Tuhan taruh di sekitarmu? Saya akan menutup ini dengan sebuah puisi yang kiranya boleh menjadi sebuah permohonan kita kepada Tuhan. Identitasku adalah jati diriku. Orang berdosa yang ditebus dan diberi hidup yang baru. Bukan agar aku bermegah, tapi agar aku selalu dapat merendah dan mengingat kasih Allah yang tercurah. Membawaku pada sebuah kesadaran yang terus bertumbuh. Identitasku adalah iman yang terwujud lewat kesaksianku. Kuhidupi sepanjang waktu. Mari kita berdoa. Tolong kami Tuhan, supaya identitas kami bukan cuma identitas tempelan, tapi identitas yang diakui, identitas yang kami tunjukin lewat kehidupan kami. Sehingga identitas itu menjadi identitas yang boleh menyenangkan hati Tuhan, yang memuliakan nama Tuhan, karena menjadi sebuah kesaksian yang menyentuh orang-orang lainnya. Pakai hidup kami Tuhan, supaya identitas kami jangan lagi serupa dengan dunia, tapi identitas kami boleh terus dalam proses serupa dengan Kristus. Pimpin sertai hidup kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tetap semangat menjalani hari ini. Tuhan Yesus menyertai.